Silakan Bu Rocky. Oke, Pak Karni. Ya enak dengernya tuh keterangan Albert, Arteria dan Pak Edi gitu. Mereka mewakili pikiran pemerintah, berupaya untuk meyakinkan pada kita pentingnya dan bermutunya KUHP itu tuh, rancangan itu. Dan bahkan sebelum dia dinyatakan sebagai hukum positif, sudah dikasih predikat itu hukum yang paling mulia sebagai temuan peradaban terbaik. Jadi iklannya udah jalan sebelum barangnya ada itu. Kira-kira begitu. Nggak ada soal itu. Semua upaya untuk menerangkan itu di dalam logika namanya causa cognoscendi. Berupaya untuk membuat kognisi kita itu paham. Karena tadi Anda banyak bicara bahasa Latin, saya ingatkan causa cognoscendi. Upaya untuk membuat kita paham jalan pikirannya. Upaya. Apa sebabnya kita mesti paham? Itu poin dasar. Tetapi seringkali kita lupa bahwa causa cognoscendi itu tergantung pada causa essendinya tuh. Sebab dasarnya apa itu? Sekarang saya periksa causa essendinya tuh. Yang kadangkala tidak terucap, tapi kita mesti bongkar itu agar supaya kita temukan gimana sebetulnya perselisihan antara causa cognoscendi dan causa essendi itu. Sampai di situ dulu ya bab pertama. Seluruh causa cognoscendi yang bagus tadi dibatalkan oleh artikel Wakil Menteri. Namanya apa tuh? Hukam. Wamen Hukam di Kompas tadi. Tadi siang saya makan bakso. Terus tukang bakso bilang begini. Tulisan dari Wamen itu Pak Rocky, itu tulisan yang kurang ajar. Karena menghina orang yang punya intensi untuk mengkritik. Dia baca, tukang baksonya bilang gitu. Tulisan kurang ajar. Saya bilang enggak, itu bukan tulisan kurang ajar. Itu tulisan kurang otak. Yes. Karena dia tidak punya lagi kemampuan untuk membedakan causa cognoscendi dan causa essendi itu. Kan mau dikatakan bahwa ini harus benar. Karena kalau dia tidak benar artinya kalian itu nggak punya otak. Kan itu isi dari artikel Profesor siapa namanya itu. Jadi itu menunjukkan kegurubesaran dia tidak ditopang oleh otak yang besar. Karena menghina akhirnya. Itu dasarnya. Satu-satunya di negeri ini yang tidak boleh dihina adalah tukang bakso. Tapi udah dihina tukang bakso. Tukang bakso nggak tersinggung. Karena dia tahu bahwa yang dihina itu profesi dia sebagai tukang bakso. Bukan nama orang itu. Bahas yang laporin Ibu Mega, mereka paham memang profesi kami terhina dibandingkan dengan profesi koruptor. Dia nggak tersinggung, dia punya otak, dia bisa bedain antara profesi dan disebut tadi dignity. Saya terangkan apa istilah dignity. Bahasa Inggrisnya self respect. Pada siapa dignity itu ada? Pada manusia konkret. Sekarang berlaku prinsip, bisa nggak dignity itu diabaikan? Hukum hak asasi bilang nggak bisa diabaikan karena dia melekat seumur hidup. Built-in di dalam dignity itu adalah segala macam hak yang diberikan oleh alam itu. Apalagi hak berpikir. Itu dasarnya. Tetapi dalam praktek dia bisa diabaikan. Oleh apa? Oleh kekuasaan. Hanya kekuasaan yang mampu mengabaikan human dignity. Hanya kekuasaan.
Jadi yang mesti dilindungi siapa? Ya human dignity-nya dilindungi dari kekuasaan yang mampu untuk memporak-porandakan fasilitas yang diberikan oleh alam. Kekuasaan tertinggi siapa? Presiden. Jadi tidak mungkin kita ubah bahwa rakyat kecil itu akan menghina presiden. Nggak mungkin. Secara logis nggak mungkin. Karena rakyat itulah yang harusnya dilindungi dari potensi presiden untuk menghina human dignity itu. Itu dalil pertama. Kalau kita belajar tentang human rights. Yang akan lindungi human dignity-nya presiden siapa? Nggak ada. Oh, dia udah paling tinggi kok. Karena dia berkuasa untuk memporak-porandakan human dignity itu. That's the logics. Bab 2 tadi. Sekarang saya lanjut ya. Buat mengetahui di mana sebetulnya asumsi dari kitab undang-undang ini tidak dieksplisitkan tapi disembunyikan. Persembunyian itu diucapkan tadi dengan bagus oleh saudara Edi tadi. Bahwa tidak ada kebebasan yang tak terbatas. Oke. Sekarang di dalam logics kebebasan itu disebut kebebasan dibandingkan dengan absolutisme. Jadi kalau Anda sebut tidak ada kebebasan yang tak terbatas, itu artinya boleh kekuasaan itu tak terbatas. Bertentangan lagi logikanya. Yang tidak boleh tak terbatas itu kekuasaan, bukan kebebasan. Justru agar supaya kekuasaan itu terbatas, maka kebebasan harus tak terbatas. Begitu cara berpikirnya. Jadi kalau kita cuma penggal sesuatu, kita nggak tahu konsep di baliknya itu apa. Itu yang biasa disebut sebagai bifurkasi atau bisa Anda cari istilah teknisnya. Jadi salah mengatakan bahwa kebebasan tidak tak terbatas. Maka kita mengizinkan kekuasaan tak terbatas. Itu padanan itu. Yang boleh, yang harus tak terbatas adalah kekuasaan. Dengan konsekuensi kebebasan harus tidak terbatas. Kalau kebebasan tak terbatas, kalau kebebasan tidak boleh tak terbatas, kekuasaan tidak boleh tak terbatas, resultantnya nol, nggak ada isinya tuh. Kalimat itu nggak ada isinya tuh. Itu dasarnya. Sekarang saya lihat lagi hal berikutnya. Diterangkan di situ secara samar-samar, tapi makin jelas bahwa dasar dari KUHP itu adalah moral timur, adab ketimuran itu. Oke, saya anggap dulu itu benar dan kita lihat konsekuensi dari reasoning itu. Tadi disebut istilah rasio desidensi. Alasan putusan. Kata rasio di situ terjemahnya bukan reason tapi reasoning. Penalaran yang memungkinkan kita ambil keputusan. Bukan alasan keputusan tapi penalaran untuk membuat keputusan. Itu juga sering salah pengkalimatan itu. Oke, tadi soal moral ketimuran itu. Kemarin saya ada di Sulawesi Selatan, di Makassar. Bertemu dengan komunitas intelektual yang baru melakukan riset. Peneliti bilang ke saya, Pak Rocky mesti datang ke satu desa Bulukumba apa itu, di mana ada hukum adat yang bunyinya begini: setiap orang yang memotong satu pohon didenda 45 juta. 45 juta. Ukuran dia punya mata uang sendiri yang kalau dikurskan hari ini 45 juta tuh. Mungkin kalau dikurskan ke dolar nggak ada harganya lagi, kan rupiah sekarang udah nggak ada harganya. Jadi prinsipnya adalah, Anda bayangkan, logikanya dia bagus untuk melindungi habitat itu. Dikasih penalti yang tinggi, fine-nya tinggi sekali itu, 45 juta. Yang nggak masuk akal, orang desa situ nggak punya uang 45 juta. Tapi itulah yang kita sebut sebagai ukuran etis dari masyarakat di situ. Sekarang coba kalau kita pakai wisdom ini, local wisdom dari timur ini, kita terapkan di IKN. Berapa banyak Presiden Jokowi akan